Pada ulang tahun pernikahan ke-6 kami, istri saya mengatakan dia punya kejutan yang direncanakan untuk saya. Aku menunggu lebih dari 3 jam di puncak gunung. Bahkan melalui hujan deras, tapi dia tidak pernah muncul. Sebaliknya, teman masa kecilnya, William Thomas, diposting lokasi foto bertanda lokasi dari sebuah hotel di tengah gunung. Ketidakhadiran membuat hati semakin dekat, baca keterangan gambarnya. Dalam foto, mereka berdua berbaring di tempat tidur yang ditutupi dengan kelopak mawar, jari-jari terjalin. Jari manis tangan wanita itu secara mencolok telanjang. Di dadanya yang setengah terbuka ada beberapa goresan merah dan bekas gigitan samar. Gelombang mual menghantam saya, dan saya berkomentar di bawah foto. Lebih baik kau periksa gigitanmu, aku tidak ingin menangkap sesuatu yang buruk. Pikiran pertama saya ketika saya melihat foto itu adalah, Diana ternoda, aku tidak ingin dia lagi. Jadi, ketika Diana Hernandez menelepon seperti biasanya untuk menjelaskan, saya mengatakan satu kata, perceraian. Ada keheningan sejenak sebelum Diana bicara lagi. Mengapa Anda mendapatkan cemburu atas apa-apa? William dan aku tumbuh bersama, kita seperti saudara. Apa yang salah dengan lelucon kecil? Hanya seseorang dengan pikiran kotor akan melihat sesuatu yang kotor dalam hal ini. Selain itu, kami hanya bertemu secara kebetulan. Saat itu hujan di luar, dan dengan kesehatannya, aku tidak ingin sesuatu terjadi padanya, jadi aku membawanya ke ruangan untuk menunggu hujan turun. Semakin dia menjelaskan, semakin bersalah dia terdengar. Sepertinya dia benar-benar lupa bahwa satu-satunya alasan aku menyerahkan perusahaan padanya karena masalah kesehatanku sendiri. Menahan ejekan orang bahwa aku hidup dari istriku. Tidak sabar, saya memotongnya, saya masih di puncak gunung. Saya telah menunggunya selama 3 jam dan berdiri di tengah hujan selama 1 jam lagi. Tidak ada tempat berlindung di sana, dan aku tidak bisa mengambil risiko turun dalam badai. Mendengar bahwa aku berada dalam situasi berbahaya, Diana terdengar khawatir. Tunggu di sana. Aku akan menjemputmu. Saya menunggu 1 jam lagi. Hujan berhenti, tapi Diana masih tidak muncul. Jalan gunung, yang dibuat licin oleh hujan, sangat berbahaya. Hanya beberapa langkah, pakaian saya berlumuran lumpur. Aku bersin beberapa kali, merasa seolah-olah hatiku telah tenggelam ke dalam lumpur terlalu berat dan sakit. Ketika aku sampai di rumah, aku mandi air panas. Lalu aku melihat tulisan lain dari William. Yang lain memiliki pangeran mereka menawan. Aku punya putri kuda putih. Tidak ada hujan terlalu berat, putri saya akan membawa saya pulang. Diana, yang tidak pernah menyukai atau mengomentari salah satu post saya, berkomentar di bawahnya, selalu melindungi pangeran saya. Ketika saya menyegarkan halaman itu, komentarnya telah menghilang. Mungkin dia telah diblokir saya. Kepalaku berdebar-debar. Aku minum obat flu dan tertidur pulas. Tidak lama setelah itu, Diana menarik selimut dariku. Kenapa kau tidak menungguku? Aku lapar, bangun dan masak untukku. Dan membuat teh jahe sementara Anda berada di itu. William kehujanan, dan aku harus membawakan beberapa untuknya. Aku bangun dengan awal, kepalaku berdenyut-denyut lagi. Nada suaraku semakin dingin. William tidak cukup memberimu makan. Wajah Diana langsung dipenuhi dengan amarah sewaktu dia berdiri dan memelototiku. Grady, bisakah kau berhenti? Bukankah sudah kujelaskan semuanya padamu? Aku terlambat karena lalu lintas? Dan sekarang Anda memilih berkelahi pada ulang tahun kami. Dan aku berpikir untuk menyiapkan kejutan untukmu. Dengan itu, Diana melemparkan kotak kecil padaku. Kotak itu menghantam sudut mata saya, menyebabkan air mata saya berlinang karena tiba-tiba merasa pedih. Diana tampak terkejut dan bergegas ke memeriksa cedera. Kekhawatirannya untuk sesaat melucuti senjatanya. Saat dia membungkuk mendekat, aku mencium aroma-aroma akrab dari shampoo William. Aku hampir bisa membayangkan dia menjalankan jari-jarinya melalui rambutnya dengan lembut. Ekspresi lembut di wajahnya. Dengan jijik,
Aku mendorongnya dan tatapanku jatuh ke kotak yang jatuh ke lantai. Jam tangan di dalam telah jatuh keluar, yang saya kagumi untuk waktu yang lama. Yang sama yang sering dipakai William. Tapi kilau murahan itu memberikan segalanya. Dalam pernikahan ini, William memiliki artikel dan cinta sejati. Yang kupunya hanyalah kebohongan dan kebohongan. Aku bahkan tidak cukup peduli untuk bertanya padanya siapa kejutan di Villa Gunung benar-benar dimaksudkan untuk. Sekarang sudah jam 1. Saya melihat ke atas perlahan pada Diana. Ulang tahun pernikahan kita sudah berakhir. Begitu pula perkawinan kita. Baiklah, berhenti bicara omong kosong. Saya ingin membawa Anda ke rumah sakit, Diana berkata. Wajahnya penuh dengan kekhawatiran saat dia melihat darah mengalir dari sudut mataku. Meskipun kondisi saya lemah, dia menarik saya keluar dengan paksa dari tempat tidur. Berpura-pura menjadi istri yang peduli, bersikeras membawaku ke rumah sakit. Aku begitu keluar dari itu bahwa aku bahkan tidak ambil jaket. Suhu di mobil diatur terlalu rendah. Jadi saya memeluk boneka binatang di dada saya untuk kehangatan. Setelah pemeriksaan lebih dekat, saya melihat bahwa boneka beruang favorit saya memiliki tanda X besar di wajahnya. Seperti terang-terangan tindakan pembangkangan. Diana melihat reaksi saya. William berpikir mainannya lucu terakhir kali aku menggendongnya, jadi dia menggambar di atasnya. Jangan tersinggung. Aku akan membelikanmu yang baru besok. Ayolah, jangan beri aku sikap itu. Anda tidak mendapatkan apapun lebih mudah, dan bukannya mencari nafkah. Kau membuang waktumu hanya untuk mainan bodoh. Aku bahkan tidak mengeluh tentang hal itu. Jadi, apa hakmu untuk marah? Teddy bear ini adalah hadiah dari nenek terakhirku. Saya dengan lembut menghapus tanda itu dari wajahnya, terlalu lelah untuk berdebat. Saat itu, William menelepon. Apakah dia tidur belum? Lupakan tentang dia dan datang bergabung dengan kami untuk minum. Emma dan Fiona juga di sini. Diana menatapku dengan canggung. Dia tepat di sampingku. Kemudian membawa udik suami Anda bersama. Jangan seperti Vogue tua. Melihat lokasi yang dikirim William, Diana membalikkan mobilnya. Saya tidak ingin pergi. Aku ingin pulang. Penyebutan minuman membawa kembali kenangan yang tidak menyenangkan. Itu pertama kalinya aku bertemu teman Diana. Meski saya berupaya mengesankan, saya malah diajak. Mereka tahu saya tidak bisa menahan minuman keras saya tetapi masih menekan saya untuk minum. Kemudian mengambil gambar saya di negara mabuk dan diposting secara online. Diana, daripada tinggal denganku, meninggalkan aku di bar untuk membawa William pulang. Aku terbangun dikelilingi oleh sekelompok orang jahat. Meskipun Menier campur tangan, rasa takut dari malam itu masih menghantui saya. Tapi Diana sudah lama melupakan semua itu. Jangan terlalu egois, baik-baik saja. Apa yang salah dengan saya penangkapan dengan teman-teman lama? Aku tidak pernah mengganggu kehidupan sosial Anda. Lalu biarkan aku keluar. Aku akan pulang sendiri. Kepalaku berputar, dan aku hanya ingin beristirahat. Aku tak punya tenaga untuk berdebat dengannya. Tidak mungkin. Jika Anda tidak muncul, itu akan mempermalukan saya di depan teman-teman saya. Kau harus datang. Sifat keras kepalanya timbul lagi. Melihat ketidaksenangan saya, ia menambahkan, ayo. Hanya menyapa, dan kami akan pergi. Jangan membuat ini sulit bagi saya. Pada saat kami tiba, itu sudah lewat jam 2 pagi. William menyambut Diana dengan pelukan hangat, kemudian menatap saya ke atas dan ke bawah. Ada apa dengan sikap? Ya. Masih marah padaku. Jangan terlalu picik. Diana dan aku sudah dekat selama bertahun-tahun. Jika kita ingin sesuatu terjadi, apakah Anda pikir Anda akan punya kesempatan untuk menikahinya? Lalu, kelompok itu menyambut Diana dengan hangat untuk duduk bersama mereka. Hanya ada 4 kursi, dan aku dibiarkan berdiri. Hei, kita semua sudah berteman selamanya, jadi kita sudah terbiasa dengan pengaturan ini. Tidak ada kursi tambahan.
William melirik ke sekeliling ruangan dan menyeringai padaku. Bagaimana kalau kau pulang saja? Kau tidak akan mengerti apa yang kita bicarakan. Mereka berempat telah berteman sejak kecil, dan William, yang termuda, selalu menjadi favorit mereka. Selama bertahun-tahun aku sangat mencintai Diana. Aku mencoba yang terbaik untuk menerima teman-temannya dan masuk ke dalam hidupnya. Tapi pada setiap pertemuan, William akan memimpin percakapan kembali ke masa lalu mereka. Ejek latar belakangku, dan bahaslah hal-hal yang tidak bisa aku masuki, tinggalkan aku keluar. Merasakan kecanggungan, Emma berdiri untuk menawari saya tempat duduknya. Kau bisa duduk di sini, Grady. Menatapnya, aku tiba-tiba ingat bagaimana dia pernah bertanya pada Diana. Apa yang dimiliki Grady sedangkan William tidak? Kenapa kau menikahinya? Dan apa yang Diana katakan? Saya hanya kesal dengan William pada saat itu dan bertindak atas dorongan hati. Aku menyesalinya sejak itu. Tapi aku merasa kasihan padanya karena dia sudah mengikutiku begitu lama. Mengingat itu, aku menghela nafas pelan. Tidak perlu. Jika kita bercerai, kursinya akan cukup. Dalam pernikahan, tidak ada ruang untuk orang ketiga. Diana menatap saya dengan kaget. Selama bertahun-tahun kami menikah. Ini adalah pertama kalinya aku mempermalukannya di depan teman-temannya. Biasanya, tidak peduli bagaimana akhir dia tinggal di luar minum. Aku akan pergi menjemputnya tanpa keluhan setelah hanya satu panggilan. Tapi sekarang, aku tidak mau lagi mengorbankan diriku untuknya. Emma dan Fiona bertindak cepat untuk meredakan ketegangan. William menyeringai, menarik Diana lebih dekat saat dia berkata sinis. Hanya orang-orang yang paling tidak berguna menggunakan perceraian sebagai ancaman. Diana, malu, berbalik padaku dengan pandangan keras. Grady, aku sudah memanjakanmu terlalu banyak. Kau hanya menantu yang tinggal bersamaku. Apakah Anda lupa hari-hari ketika Anda memohon saya menangis tidak untuk meninggalkan Anda? Aku mengambil ponselku dan pergi tanpa kabar. Aku tidak akan memohon padanya lagi. Ketika William pertama kali kembali dari luar negeri, saya sering berdebat dengan Diana tentang hubungan, seperti saudara, mereka yang terlalu akrab. Setiap kali, Diana akan berkata, kalau kamu tidak bisa, kita cerai saja. Saat itu, aku masih terjebak dalam ilusi cinta. Minta maaf pada Diana lagi, memohon maaf padanya. Saya berlutut di depan pintu rumah kami. Menangis di tengah malam ketika tidak ada orang di sekitar. Tapi Diana telah mengubah kesabaran dan cintaku menjadi alasan untuk menginjak-injak diriku. Kali ini, aku tidak akan mundur. Aku pulang, mengemasi barangku, dan pindah ke apartemen kecil yang aku sewa sebelum pernikahan kami. Saya telah menggunakan uang saya sendiri untuk membelinya. Dan aku ingat bagaimana Diana berdebat denganku ketika dia tahu tentang pembelian. Hanya orang bodoh yang mau membeli apartemen sekecil itu. Itu menjijikan. Kau seharusnya menggunakan uang itu untuk membeli mobil. Itu akan membuatku lebih banyak wajah. Kemudian, orang tua saya membeli mobil mewah terbaik untuknya, dan dia akhirnya puas. Aku bersyukur bahwa aku tidak mendengarkan dia saat itu. Apartemen kecil ini adalah tempat kudusku. Sementara mobil mewah itu memiliki menjadi kendaraan eksklusif William. Pada saat aku selesai bergerak, matahari sudah terbit. Tidak bisa tidur, saya memutuskan untuk mendapatkan surat-surat perceraian. Ketika aku pulang, aku terkejut melihat Diana berdiri di pintu. Ini adalah pertama kalinya dia pernah datang untuk menemukan saya sendiri. Tadi malam, aku mungkin telah mengatakan sesuatu yang terlalu keras. Tapi kau seharusnya tidak memperlakukan teman-temanku seperti itu. Pergilah dan minta maaf pada William. Dan kita bisa melupakan ini. Saat aku pergi tadi malam, aku mendengar William berkata, seorang anak kaya manja dengan lebih baik daripada keterampilan. Menikahi pria seperti itu pasti merupakan keberuntungan terburuk yang pernah ada. Bagi orang luar, Diana melukisku sebagai paranoid, suami pencemburu. Tetapi kenyataannya adalah bahwa dialah satu-satunya yang memicu pertengkaran dalam perkawinan kami.
Dia hanya akan menunjukkan sisi sopan dan lembut kepada orang lain. Tapi di rumah, dia tidak mungkin untuk menyenangkan. Menambahkan sedikit bawang putih ke hidangan bisa membuatnya marah. Mengarah pada ledakan besar tentang betapa tidak bergunanya aku, diikuti oleh badai. Orang yang perlu meminta maaf bukan aku berkata. Menyerahkan Diana pada janda sebelum membuka pintu. Diana mengikuti, memelukku erat dari belakang. Jangan seperti ini. Aku minta maaf. Tangannya mulai menjelajahi tubuhku. Aku tahu aku telah diabaikan Anda akhir-akhir ini, Andrew, marah. Mari kita punya bayi, oke. Aku mendorongnya dan menamparnya dengan keras. Jangan sentuh aku. Kau membuatku jijik. Wajahnya langsung memerah dengan kilau di matanya. Tapi sebelum dia bisa merespon, aku pingsan. Ketika aku bangun, aku berada di rumah sakit. Diana duduk di sampingku. Grady, kita bisa berdebat, tapi jangan terlalu mengkhawatirkan kesehatanmu, oke? Kau benar-benar menakutiku saat ini dengan demam tinggi dan pingsan. Anda tidak tahu mengapa aku jatuh sakit. Satu tanya. Siapa yang membuatku menunggu di tengah hujan? Yang meninggalkanku dalam dingin sepanjang malam? Siapa bilang mereka akan membawaku ke rumah sakit tapi malah minum-minum dengan teman-teman? Diana berpaling, rasa bersalah jelas di wajahnya. Mari kita tidak bicara tentang itu sekarang. Ayo, makanlah sesuatu. Aku membuat sup yusome. Itu seharusnya menjadi sup seapple chowder. Tapi hanya ada beberapa butir beras yang mengambang di sekitar. Ini tampak lebih seperti renang daun roll. Sesuatu yang membuat perutku mual. Pada saat itu, William masuk. Diana, seafood chowder Anda hebat, tapi aku masih lapar. Turunlah denganku untuk makan. Diana melirik padaku dengan dekompresi konflik. Silakan, kataku, melemparkan sup ke dalam sampah. William memiliki perut sensitif. Diana bergumam, malu. Tapi William melingkarkan lengannya di sekitar Diana, mendesak dia untuk pergi. Dia ragu-ragu sejenak dan berkata, akan kubawakan sesuatu yang bagus saat aku kembali. Lalu dia pergi terburu-buru. Elle memerintahkan beberapa takut untuk diriku sendiri, dan setelah menyelesaikan LV saya menetes. Aku meminta dokter untuk resep. Dokter menatapku beberapa kali sebelum berbicara. Apakah itu istri Anda siapa yang ada di sini sebelumnya? Mantan istriku. Bagus, jawab dokter. Aku bertanya-tanya. Sementara Anda tidak sadar dia dan pria lain adalah seluruh yachtler di lorong. Berpelukan dan malam berciuman di samping tempat tidurmu, seperti mereka berada di hotel. Dia memberi saya resep saya dengan teleponnya. Tinggalkan nomormu. Kalau kau sedang tidak enak badan, hubungi aku kapan saja. Saya melihat harapan di matanya dan mengangguk. Ketika aku pulang, aku melihat pesan dari Diana. Ada keadaan darurat di kantor. Aku tak bisa bersamamu. Jika Anda merasa tidak sehat, pesan saya, aku akan datang menemuimu secepat mungkin. Seperti jika. Aku ingat saat aku sakit perut, menggeliat kesakitan. Hanya bagi Dianato yang mengeluh bahwa aku mengganggu tidurnya dan pindah ke studi dengan selimutnya. Jika Anda tidak merasa baik, pergi melihat dokter. Apa gunanya memberitahuku? Aku bukan dokter. Kali ini, merasa frustrasi dan marah. Elle menghubungi dokter LD hanya Metinstead. Kami minum kopi dan pergi ke awal, yang meningkatkan moodku secara signifikan. Tapi ketika aku kembali ke rumah, aku terkejut. Apartemen kecil itu penuh dengan orang tua saya dan Diana, dan William semua menatapku serempak. Mata Diana merah saat dia menatap surat cerai di depannya. William pros lengannya, menyeringai padaku. Aku belum pernah melihat seorang shameless man. Diana telah begitu baik padamu, tapi kau malah bermain-main dengan wanita lain. Ibu saya mengangkat foto saya dengan dokter. Apa yang terjadi? Diana mengatakan Anda telah setia, bahwa kaulah yang ingin bercerai. Bukankah kalian berdua selalu akur?
Aku tidak menyangka Diana akan serendah ini. Ibu Diana memukul-mukul meja. Perceraian. Kami tidak akan mentolerir orang yang tidak bisa setia. Tidak heran Diana belum bisa hamil sepanjang tahun ini. Karena kau sudah merusak tubuhmu dengan leluconmu. Semua orang mulai berbicara lebih dari Edgewater. Melontarkan penghinaan dan tuduhan padaku. Aku melihat Diana, berusaha menahan amarahku. Diana, jangan memutar kebenaran dan bermain korban. Kau pikir aku tak tahu apa yang kau lakukan di belakangku? Saya mencoba untuk cadangan beberapa martabat. Tapi karena Anda telah memutuskan untuk membuat ini jelek, jangan salahkan aku karena menjadi kejam. Aku pergi ke kamar tidur dan membawa kotak. Selama perjalanan, aku menemukan sesuatu yang bahkan lebih mengejutkan dari urusan Diana. Aku diam saja, menunggu saat yang tepat. Dan sekarang, saat itu telah tiba. Izinkan saya bertanya, mengapa Anda marime di tempat pertama? Anda telah mencintai William selama bertahun-tahun, jadi mengapa? Pada saat terakhir, apakah Anda memilih saya bukan of him? Diana tampak bingung. Apa yang Anda terjadi tentang sekarang? Aku sudah bilang berkali-kali. Aku menikahimu karena aku mencintaimu. William dan aku tumbuh bersama sebagai teman, tidak ada apa-apa di antara kami. William pura-pura menangis dalam kesusahan. Mr. dan Mrs. Hernandez, aku tidak bisa hidup seperti ini. Grady terus menyebar dan memfitnah aku dan Diana. Dan itu sangat mempengaruhi hidupku. Dia mencoba mendorong saya ke tepi. Ibu Diana menahan William, menghiburnya seolah-olah dia adalah korban yang sebenarnya. Diana menatapku dengan dekompresi. Aku hanya tidak mengerti mengapa Anda telah berubah begitu banyak. Kau membuat kesalahan. Namun Anda menyalahkan orang yang tidak bersalah dan mencoba menghancurkan reputasi mereka. Grady, aku sangat kecewa padamu. Aku tertawa dingin dan melemparkan dokumen dari kotak di wajah Diana. Kau memilihku karena kekayaan keluargaku lebih baik. Pada saat itu, perusahaan keluargamu hampir bangkrut. Kau butuh uangku untuk menutupi rekening itu. Bertahun-tahun kita sudah menikah, kau belum pernah putus dengan William. Memiliki catatan hotel dan surveillance foto, semuanya. Keluarga Diana selalu memandang saya, anak dari orang kaya baru. Mereka pikir aku licik dan nota sederhana dan tulus sebagai William. Mereka memandang rendah latar belakangku. Melihatku sebagai terlalu uang. Didorong, tidak seperti William, yang mereka anggap lebih berbudaya dan sopan santun. Tapi tanpa aku, di mana kekayaan mereka saat ini berasal? Mendengar ini, Diana mulai panik. Grady, berhenti membual. Ketika di Dever menggunakan uang Anda. El membawa orang tua kami di sini hari ini untuk memberikan satu kesempatan terakhir. Dan kau tak perlu mulai menuduh. Aku menyalakan TV dan memutar rekaman dari rumah sakit. Video itu menunjukkan aku terbaring tak sadarkan diri di ranjang rumah sakit, pucat dan tak bernyawa. Diana berpelukan dengan William, berbisik siapa yang tahu apa. Mereka tertawa dan bercanda di samping saya. Ketika sudah jelas aku tidak bangun up, William membungkuk dan mencium Diana. Dia ragu-ragu sejenak, tetapi alih-alih mendorongnya menjauh, meredam ciuman itu. Adegan kemudian beralih ke lorong, di mana mereka berpelukan lama sebelum berpisah dengan berat hati. Aku menghubungi dokter itu untuk mendapatkan rekaman ini. Ku bilang, suaraku rusak. Dan ada lebih dari mana asalnya. Rekaman mobil ini bahkan lebih memberatkan adegan. Jika Anda ingin, aku bisa menunjukkan mereka juga. Binatang! Ibu saya mengamuk. Meraih kursi untuk melemparkan pada Diana. Jika bukan karena ayah saya menahan Herbak, dia pasti sudah bergegas ke atasnya. Anakku terbaring tak sadarkan diri di rumah sakit. Dan kau punya keberanian untuk terbaring di samping tempat tidurnya. Sudah berapa kali anakku dipermalukan seperti ini? Aku sudah lupa berapa kali aku dipermalukan. Semua aku ingat adalah bahwa D&D telah menjadi begitu digunakan untuk itu. Di bawah manipulasi konstan Diana mencuci otak. Aku tidak berani mendapatkan pertanyaan angrior apapun.
Elle hanya diam-diam meragukan diri sendiri dan bore semua rasa sakit saja. Syukurlah, hujan deras itu membangunkanku. Itu membuat saya melihat dengan jelas wanita yang saya cintai selama 6 tahun. Siapa yang telah menipu saya selama 6 tahun? Ibu, ayah, tolong biarkan aku menjelaskan. Ini tidak seperti yang terlihat. Kebanggaan mata Indiana telah lenyap. Wajahnya pucat, dan dia mencari-cari kata-kata. Tapi menghadapi bukti yang tak terbantahkan, apa yang bisa dia jelaskan? Di masa lalu, dia bisa mengandalkan cinta dan kepercayaan saya untuk menipu saya lagi dan lagi. Tapi sekarang, tak seorang pun di sini akan percaya kata-katanya. Aku melihat Diana dengan tenang. Tanda tangani surat cerai sekarang, dan tarik ini keluar, dan itu tidak akan menjadi baik untuk salah satu keluarga kami. Aku tidak akan menceraikanmu, Grady. Jangan terlalu kejam padaku, kumohon. Ini semua kesalahpahaman. Kau satu-satunya di hatiku. Kami sudah menikah selama 6 tahun. Tidakkah kau mengerti perasaanku sekarang? Aku sempat mengingat 6 tahun itu. Setelah cinta memudar, aku tidak bisa menemukan bukti nyata bahwa Diana pernah mencintaiku. Dia tidak pernah menjemputku dari tempat kerja, tidak pernah memasak makanan untukku. Yang pertama dan satu-satunya kejutan dia Everplanet dibajak oleh William. Jika belum melihat bagaimana penuh gairah dan terang-terangan dia mencintai William, aku mungkin terus membodohi diri sendiri untuk berpikir bahwa Diana hanya seseorang yang tidak mengekspresikan perasaannya dengan baik. Tapi cara dia memperlakukan William Shaw itu semua. Grady, bersosialisasi adalah bagian dari kehidupan. Anak-anak ini tumbuh bersama. Mungkin mereka sedikit tersesat, tapi itu bukan masalah besar. Dengarkan aku, kalian berdua harus memiliki Achille. Setelah bayinya lahir, semuanya akan tenang. Ibu Diana berkata, aku menjauh dari sentuhannya. Jika kau ingin hidup seperti ini, itu pilihanmu. Tapi aku tidak bisa menutup mata untuk ini lagi. Lagi pula kau tak pernah menyukaiku. Dan kau selalu ingin William sebagai menantumu sekarang kesempatanmu. Tapi kau harus mengubah setiap sen dari hadiah pernikahan. Dan aset pernikahan yang kau ambil selama pernikahan kita. Semua orang tahu di mana Marita Lassette pergi. Dengan semua mata tertuju padanya, William mulai tidak nyaman. Diana, katakan sesuatu. Ini tidak seperti itu, aku tidak. Dulu pendukung yang gigih dari Diana kini diam. Dia berjalan ke arahku, terlihat menyedihkan. Jangan mengatakan hal-hal yang kejam seperti itu. Ini hurtsme. Ketika aku mencoba untuk pergi, dia meraih tanganku. Melihat Diana fokus padaku, William berubah jadi merah. Anda semua ganging pada saya. Baik, aku akan mati. Maka kalian berdua bisa bersama-sama tanpa rasa bersalah. Dia mulai menangis dan bergegas keluar. Tangan memegang tanganku dengan perlahan. Hampir secara naluriah. Diana mengejarnya, tapi berhenti di tengah pintu. Berbalik menatapku dengan canggung. Grady, aku hanya tidak bisa berdiri dan melakukan apa-apa sementara dia dalam kesulitan. Bahkan jika dia adalah orang asing, aku tidak akan mengabaikannya. Aku tersenyum tipis, tidak mengganggu perdebatan. Kenangan masa lalu datang kembali wanita jalang. Salah satu argumen terbesar kita Hawa. Apakah ketika saya menemukan bahwa dia telah menukar vitamin saya untuk buah persik? Saya menghadapinya dengan marah. Jika Anda tidak ingin anak, Anda bisa saja mengatakan kepada saya. Apakah Anda bahkan menyadari betapa merusaknya untuk mengambil terlalu banyak hal? Diana menolaknya, mengapa aku harus peduli? Elle tidak ingin anak-anak, dan jika Anda not willing untuk mengambil pil, kita akan tidur di kamar terpisah. Saya tidak bisa mengerti mengapa dia sangat menentang untuk memiliki anak. Sampai aku melihat percakapannya dengan William secara tidak sengaja. William pernah berkata, aku bisa memaafkanmu karena menikah dengan pria lain, tapi aku tidak ingin melihatmu punya anak dengannya. Aku tahu kau tidak mencintainya,
tapi seorang anak akan mengalihkan fokusmu. Aku ingin selalu menjadi orang yang most important untuk Anda. Aku ingin semua cintamu. Itu pertama kalinya aku berpikir tentang perceraian. Aku menangis, hatiku keluar, Blinterow Life in a Daisy. Aku bahkan diikuti dalam perjalanan pulang, aku tidak menyadarinya sampai sudah terlambat. Panik, disebut Diana. Dia mengabaikanku, kenapa kau meneleponku? Bukankah kau pria tangguh yang berjalan keluar? Cari tahu sendiri. Ketika saya mencoba untuk memanggil polisi, ponsel saya dan menekan saya ke tanah. Hampir melarikan diri, tapi itu panggilan dekat. Ketika Diana datang ke kantor polisi untuk menjemput saya, dia bertindak lebih unggul. Grady, lihat dirimu. Tanpa aku, kau bukan apa-apa, pecundang mutlak yang bahkan tidak bisa melindungi diri. Aku akan membiarkannya kali ini karena aku merasa murah hati. Aku sudah bilang padamu sebelum William dan aku hanya berteman. Berhenti menjadi so paranoid dan hanya fokus pada kehidupan kita bersama-sama. Berperilakulah, dan aku akan mencintaimu. Dia akan menamparku, lalu memberiku atreat, dan aku jatuh untuk itu setiap kali. Sedikit demi sedikit, aku kehilangan diriku di bawah manipulasi konstan Diana. Melihat kembali sekarang, semuanya tampak menyedihkan. Dia peduli dengan keselamatan William, bahkan keselamatan orang asing. Tapi dia tidak pernah peduli padaku, suaminya sendiri. Saat aku menoleh ke arah pintu, Diana sudah pergi. Saya berpaling kepada orang tua Diana dan menunjuk ke pintu. Kau harus pergi juga. Mereka mencoba mengajukan banding kepada orang tua saya untuk keringanan hukuman. Tapi ayahku bahkan tidak memberi mereka pandangan kedua. Pada akhirnya, mereka pergi karena malu. Apartemen kecil yang telah ramai dan bising sesaat sebelum tiba-tiba terdiam. Saya menatap orang tua saya, dan air mata saya mulai jatuh tak terkendali. Ibu saya memeluk saya erat-erat. Jika mereka tahu betapa berharganya anakku menderita, El tidak akan pernah membiarkan Anda menikahinya, tidak peduli apa. Sebagai satu-satunya anak, orang tua saya khawatir tentang kesejahteraan saya ketika aku menikah. Jadi, mereka menyediakan biaya perkawinan yang besar dan besar. Selama bertahun-tahun, mereka memperlakukan keluarga Diana dengan hormat dan menawarkan berbagai bentuk dukungan, berharap mereka akan memperlakukanku dengan baik sebagai balasannya. Tapi kebaikan keluarga kami hanya bertemu dengan kebencian. Tidak apa-apa, itu semua di masa lalu. Pulanglah bersama kami. Kami akan membantu Anda everything keluar, desak ibu saya. Saya menggelengkan kepala. Menikah adalah pilihan saya, dan itu terserah padaku untuk mengakhirinya. Ini apartemen kecil adalah Somet Hingle. Dibeli dengan uangku sendiri. Aku sudah dewasa sekarang, El tidak perlu mengandalkan siapapun. Aku percaya aku bisa hidup dengan baik sendiri. Selama bertahun-tahun, El telah bergantung pada Diana. Memusatkan hidupku di sekelilingnya. Tapi sekarang, melihat ke belakang, aku menyadari El was not sebagai berharga seperti yang dibuat untuk merasa. Tanpa dia, aku hanya akan berkembang. Anakku sudah dewasa. Ibu menyentuh wajahku dengan lembut, suaranya dipenuhi dengan kekhawatiran. Tapi tolong, jaga dirimu. Jika kau membutuhkan sesuatu, datang saja pada kami. Kami akan selalu ada untukmu. Dia menundukkan kepalanya, suaranya dengan menyesal. Kami salah sebelumnya, selalu menyuruhmu untuk selalu berdebat. Tumbuh dewasa, Kel agak sepele dan keras kepala, dan Diana begitu baik berpura-pura menjadi istri yang sempurna di depan orang lain. Jadi, ketika aku pulang setelah pertarungan kami, ibu saya akan selalu menyarankan saya bahwa pernikahan tidak seperti kencan dan aku perlu mengendalikan emosiku. Mereka tidak tahu apa yang telah saya beengoing melalui bertahun-tahun, dan aku tidak ingin membebani mereka dengan kebenaran. Tidak apa-apa, itu semua di belakang kami sekarang. Aku tidak ingin tinggal di masa lalu lagi, jadi aku meyakinkan orang tuaku sebelum mereka pergi. Setelah merapikan apartemenku sedikit,
aku mulai bersiap-siap untuk mencari pekerjaan. Setelah dikurung dan tertahan oleh Dianatara begitu lama, sudah waktunya bagi saya untuk menjelajah dunia luar. Beberapa hari berikutnya adalah kedamaian. Saya berencana untuk bekerja selama beberapa tahun dan kemudian pulang ke rumah untuk mengambil alih bisnis keluarga. Setelah mengirimkan beberapa resume, Messi memesan makanan favorit saya dan kursi dengan beberapa coke dan fried chicken untuk menonton TV. Ketika aku mendengar ketukan di pintu, terakhir itu adalah pengiriman makananku. Tapi ketika membuka pintu, itu adalah Diana. Dia melirik ke dalam apartemenku, ada Ashley yang mengernyitkan wajahnya. Grady, bagaimana kau bisa membiarkan dirimu seperti ini? Aku dengar kau sedang mencari pekerjaan. Kenapa kau tidak tinggal denganku? Elle dapat merawat Anda untuk sisa hidup Anda dan memberikan yang terbaik. Tatapannya jatuh pada coke di tanganku. Dan Anda seharusnya tidak makan makanan sampah ini sepanjang waktu. Apakah Anda keluar dari pikiran Anda? Apakah Anda lupa bahwa Anda disebut kehidupan terbaik dibangun pada memanfaatkan saya? Diana selalu menjadi aneh bersih, tapi itu standar ganda. Dia tidak mengizinkan saya untuk makan permen di dalam mobil ketika saya sedang mengalami episode gula darah rendah. Tapi dia tidak punya masalah membiarkan William makan keripik di mobil yang sama. Dia tidak mengizinkan makanan di dalam rumah. Tapi dia makan makanan jalanan dengan William. Untuk mempertahankan standar kehidupan yang tinggi, aku harus bangun pukul 6 pagi untuk membersihkan rumah dan memasak setiap makanan di planetnya dengan cermat sesuai dengan kebutuhan makannya. Tetapi, sudah berapa kali di anatominya dimakan di rumah? Dia mengeluh tentang rambutku yang rontok. Jadi orang-orang harus membersihkan lantai beberapa kali sehari. Sementara itu, rambut William mungkin menempel di pakaiannya sekarang. Grady, kita sudah bersama selama 6 tahun. Pernikahan adalah tentang bekerja melalui patch kasar bersama-sama. Anda tidak akan lebih baik tanpa aku. Jika Anda tidak ingin melakukan pekerjaan rumah tangga, kita bisa menyewa pembantu. Jika kau bosan, aku bisa mencarikanmu pekerjaan yang mudah di perusahaanku. Dan untuk William, aku bersedia memutuskan hubungan dengannya. Aku sudah membuat banyak konsesi untukmu. Apalagi yang kau inginkan? Aku ingat ketika kita menikah pertama kali, Elle hampir tidak tahu bagaimana melakukan anything. Telah menyarankan bantuan mempekerjakan atau membagi tugas. Diana telah menatapku dengan jijik. Lalu mengapa aku menikahimu? Kau tidak berguna dan tidak menarik. Tapi dengan William, tiba-tiba, dia bersedia untuk melakukan apapun. Seafood soup dan katakan padanya, Anda donte perlu tahu bagaimana melakukan apa-apa. Aku akan menjagamu selama sisa hidupmu. Bagiku kau akan selalu menjadi anakku yang berharga. Memikirkan hal itu membuatku muak. Saya menutup pintu di wajahnya, tetapi Diana cepat-cepat mengulurkan tangan untuk mencegahnya. Tangannya berubah merah karena tekanan, tapi dia tidak melepaskannya. Apa yang Anda inginkan? Aku ingin membawamu pulang. Diana menatapku, air mata mengalir di wajahnya. Aku benar-benar peduli padamu. Kenapa kau tak percaya itu? William sudah seperti adikku sendiri. Malam itu, aku hanya mabuk dan membuat amistake. Ketika aku sadar, aku merasa tidak enak. Aku berpikir tentang mengakhiri sesuatu dengan Williaman berfokus pada pernikahan kami. Di rumah sakit, ia mengatakan bahwa ia mengasihi saya dan tidak tega membiarkan saya pergi. Dia hanya ingin ciuman terakhir, pelukan terakhir. Aku lemah dan menyerah. Grady, percayalah padaku. Waktu itu saat itu aku benar-benar akan mengakhiri sesuatu dengan dia. Ini adalah pertama kalinya Diana pernah menangis di depan saya. Pertama kali dia mengakui dia menyesal. Melihat penyesalan dan rasa sakit di wajahnya, saya merasakan suatu kilasan emosi di hati saya seperti sebuah batu telah dilemparkan ke dalam sebuah kolam yang mati. Aku menarik napas dalam-dalam dan melemparkan coke itu ke wajah Diana. Berkedip itu bukan simpati. Itu jijik. Diana tidak menghindar atau marah.
Dia menatapku dengan kesedihan di matanya. Pukul aku jika itu membuatmu merasa lebih baik. Selama Anda akan pulang dengan saya, kau bisa memukulku, mengutukku, melakukan apapun yang kau inginkan. Bahkan menyentuh Anda akan membuat Mevel kotor. Diana, jika Anda memiliki harga diri kiri, tetap keluar dari hidup saya untuk kebaikan. Grady, bagaimana kau bisa begitu kejam? Diana tiba-tiba melangkah lebih dekat, meraih bahuku. Anda adalah orang yang datang setelah saya dulu. Kau tak bisa memutuskan untuk berhenti mencintaiku. Selama aku menolak untuk bercerai, kau takkan pernah bisa meninggalkanku. Sebelum El bisa bereaksi, Diana menarik Mi ke pelukan. Mencoba untuk menyeret saya pergi. Dalam perjuangan, kancing kemejanya terbuka. Warna pada chest hut memudar. Tapi tanda di tulang selangka masih terlihat jelas. Diana terdiam sejenak, naluriah dan dengan canggung mencoba menutupi dirinya. Ini bukan apa yang Anda pikirkan. Gigitan nyamuk, ya. Katak menatap Diana dengan mata merah. Bagaimana Anda bahkan memiliki keberanian untuk menyentuh saya? Jangan merasa kotor, Diana. Melihatmu saja membuatku ingin muntah. Keluar dari rumahku, Ori akan menelepon polisi. Aku tidak tahu apakah itu kata-kata saya atau air mata saya, tapi Diana mundur beberapa langkah. Pandangannya, yang sekarang diwarnai ketakutan, mencoba untuk lebih menyenangkan. Akhirnya, dengan air mata berlinang, dia berbalik dan melarikan diri. Malam itu, aku menerima video dari Diana. Dia sedang mandi, bersihkan tubuhnya berulang-ulang, memohon padaku, Grady. Aku sudah membersihkan diri. Tolong jangan marah padaku. Beri aku satu kesempatan lagi. Aku langsung diblokirnya di Al Platform. Dan pindah malam itu ke salah satu rumah kosong orang tuaku. Aku takut Diana mungkin menemukan saya lagi dan melakukan sesuatu yang drastis. Setelah memikirkannya, aku memutuskan untuk menghubungi pengacara dan bersiap untuk mengajukan permohonan cerai. Saya pikir saya telah menutupi semua bab saya, tapi aku melewatkan satu detail penting, William. Mencintai orang bisa lebih berani daripada detektif. William, entah bagaimana melacakku. Anda tidak berharga brengsek, Anda satu-satunya hal di antara Diana dan Mihu yang Anda pikir Anda. Pernah mendengar offers datang, pertama dilayani. Kau orang yang sangat menyenangkan di sini. Jangan berpikir kau menang mendapatkan Diana kembali adalah sepotong kue untukku. Saya menggosok-gosok kuil saya, terganggu oleh his mengomel. Jadilah tamuku. Sampah seperti itu. Siapapun yang menginginkannya bisa memilikinya. Aku sudah selesai. William berkedip, jelas tidak mengharapkan respon itu. Dia bergegas maju, mencoba provokema. Hentikan aktingnya. Ada kamera di pintu. Jangan berpikir untuk melakukan trik apapun. Dia telah menggunakan taktik yang sama. Berkali-kali, mencoba untuk membuatku marah. Berharap aku akan kehilangan kesabaran dan memukulnya. Jadi dia bisa lari ke Diana dan bermain sebagai korban. Aku tidak tertipu lagi. William terdiam, tapi sebelum dia mengatakan hal lain, Diana muncul, tampak kelelahan dan berbau alkohol. Saat dia melihatku, kehidupannya sangat nyata. William bilang kau ada di sini. Akhirnya aku menemukanmu. Anda tidak tahu berapa banyak, Vanda. Aku belum bicara dengannya selama ini. Aku sudah benar-benar berubah, tolong percayalah. Aku tidak akan pernah membuatmu melakukan sesuatu yang tidak kau inginkan lagi. Aku tidak akan berani untuk bulio lagi. Tolong jangan abaikan aku. William menatapku penuh kebencian. Diana selalu datang berlari kepadanya setiap kali dia menelepon. Dia tidak pernah membayangkan bahwa suatu hari dia harus melalui aku hanya untuk melihatnya. Jika kau di sini untuk menandatangani surat cerai ini, silakan masuk. Jika Noti Apos, memanggil keamanan. Diana menatapku cukup lama kali ini. Dia bahkan tidak berani menyiksa dan menyentuh saya. Akhirnya, dia berkata, baiklah, akan kutandatangani.
Biarkan aku melihatmu alitle lebih lama. Aku biarkan Diana masuk. William mencoba untuk mengambil Herhan, tapi dia mendorong dia pergi dengan jijik. Setelah berada di dalam, Diana menatap saya seolah-olah dia memiliki 1000 hal yang ingin dia katakan tetapi tidak bisa. Aku membuat secangkir teh dan duduk di sofa dengan sebuah buku. Tanda tangani suratnya dan pergilah. Grady, tak ada lagi yang ingin kau katakan padaku. Ketika aku tidak menjawab, Diana mulai bicara sendiri. Mengenang bagaimana pertama kali kita bertemu di malam musim panas. Menceritakan 6 tahun pernikahan kami. Dia bilang dia sangat mencintaiku. Pada satu titik, panggilan datang dari polisi. Memberitahu dia bahwa William telah mengalami kecelakaan mobil. Diana menutup telepon dengan dingin dan terus berbicara kepada saya. Satu saat kelemahan, hanya itu. Jika aku hanya memegang tanah saya, kita tidak akan berada di sini sekarang. Dia menampar dirinya dengan keras 2 kali. Aku tahu sudah terlambat untuk menyesal, tapi tolong jangan singkirkan aku. Bahkan jika aku harus melihatmu dari jauh, biarkan aku melihatmu. Aku hanya menguap. Apakah engkau sudah selesai? Jika demikian, menandatangani surat-surat dan pergi. Tiba-tiba, hujan turun-turun. Dengan air mata mengalir di wajahnya, Diana menandatangani namanya pada janda itu. Kemudian, tanpa ragu, ia melangkah ke tengah hujan. Hujan berlangsung sepanjang malam hingga siang hari. Diana tinggal di luar, berdiri di hujan selama itu. Anggota keluarganya datang untuk membujuknya untuk pergi, tapi dia menolak Tomove, menghukum dirinya sendiri dalam beberapa bentuk memutar penebusan dosa. Aku menarik tirai, memblokir semua tenose dari luar. Cintaku pada Diana telah dimulai dengan angin musim panas agen bertahun-tahun lalu. Dan berakhir dengan hujan musim gugur yang dingin. Mulai sekarang, aku akan memulai percakapan baru dalam hidupku. Dan apapun yang terjadi padanya bukan lagi urusanku.